Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Darel Raymond Pangkei dengan NIM 120220150. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Perencanaan Wilayah Berdasarkan Pendekatan Cluster. Latar belakang teori keunggulan kompetitif dan cluster. Menurut seorang ahli yang bernama Michael E. Porter, pendekatan tradisional tidaklah berfungsi untuk pembangunan ekonomi. Pendekatan ekonomi yang ia maksud meliputi 1. Perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru. Kedua, pembangunan industri-industri berteknologi tinggi. Ketiga, pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Pendekatan tradisional ia anggap tidak berfungsi, dapat disebabkan karena pada pendekatan tradisional terdapat daftar panjang area untuk diperbaiki dengan keterbatasan kemajuan. Lalu, memerlukan pembiayaan yang tinggi, namun memiliki pengembalian yang rendah dan menghiraukan basis ekonomi yang ada saat ini, serta jarang menawarkan keunggulan dibandingkan dengan wilayah lain. Maka dari itu, ia berpendapat bahwa perlu adanya pembentukan ulang model dalam pengembangan ekonomi wilayah dan kota dengan cara memahami faktor dalam penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global modern. Pembentukan ulang tersebut haruslah fokus pada keunggulan kompetitif, bukan hanya pada penciptaan lapangan kerja, lalu berbasis klaster, dengan bangun kekuatan yang ada, serta kembangkan strategi, dan prioritas dan urutan, serta berdasarkan data. Keunggulan kompetitif. Menurut Porter, keunggulan kompetitif ialah kemampuan suatu wilayah atau perusahaan untuk dapat beroperasi secara kompetitif atau unggul dibandingkan dengan wilayah atau perusahaan lain, baik itu secara global ataupun lokal, sehingga dapat memperbaiki standar hidup. Keunggulan kompetitif tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis. Produktivitas perusahaan dan pekerja, serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan kompetitif suatu wilayah atau perusahaan, baik itu secara mikroekonomi dan makroekonomi. Keunggulan secara mikroekonomi meliputi kualitas lingkungan dan iklim bisnis, pengembangan klaster, serta kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Maka dari itu, untuk meningkatkan kompetitif wilayah, perlu untuk diketahui kualitas dan iklim wilayah, sehingga dapat mengetahui potensi, masalah, serta isu terkait lingkungan yang ada, sehingga dapat menindaklanjuti faktor tersebut secara tepat. Kemudian, pengembangan klaster diperlukan untuk dapat meningkatkan kompetitifnya suatu wilayah, dan tidak lupa disertai dengan kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Selanjutnya, keunggulan secara makroekonomi meliputi kebijakan moneter dan fiskal, serta pembangunan manusia dan kelembagaan partikal yang efektif. Kebijakan moneter dan fiskal perlu dipikirkan serta dianalisa dengan matang untuk dapat menjaga stabilitas ekonomi pada wilayah atau perusahaan, serta perlunya pembangunan manusia dan kelembagaan yang efektif. Keunggulan kompetitif juga dipengaruhi oleh lokasi lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, dan penduduk. Selanjutnya, sumber-sumber keunggulan kompetitif wilayah. Itu terdapat dua konteks, seperti konteks lokal yang mendorong bentuk investasi yang cocok dan di-upgrade secara berkesinambungan, dan kompetisi yang kuat di antara pesaing-pesaing lokal. Selanjutnya, dipecah menjadi 4 poin yang saling berhubungan, yaitu konteks strategi dan persaingan perusahaan, lalu kondisi-kondisi permintaan. Ini terkait kondisi dari konsumen, yaitu permintaan yang baik dari pelanggan dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, industri-industri terkait dan pendukung dipengaruhi oleh kapabilitas supplier lokal yang ada serta kompetitif industri-industri terkait. Selanjutnya, kondisi-kondisi faktor input.
itu kondisi-kondisi yang ada pada suatu wilayah atau perusahaan, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, infrastruktur fisik, infrastruktur administratif, infrastruktur informasi, infrastruktur iptek. Kemudian faktor-faktor input tersebut akan mempengaruhi faktor kualitas dan faktor spesialisasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terkait pembentukan ulang model dalam pengembangan ekonomi wilayah dan kota. Menurut Porter, pembangunan ulang tersebut haruslah berbasis klaster, sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif wilayah atau perusahaan. Ia mendefinisikan klaster sebagai kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan saling melengkapi. Manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah. Terdapat 4 poin seperti meningkatkan keterkaitan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional, meningkatkan jumlah perusahaan terkait, dan mengurangi biaya transportasi. Dalam teori klaster, perusahaan-perusahaan terkait atau saling berhubungan akan mendirikan perusahaannya dalam satu wilayah atau berdekatan antar satu sama lainnya, sehingga jumlah perusahaan terkait akan meningkat pada wilayah tersebut dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Selanjutnya, apabila lokasi perusahaan-perusahaan terkait saling berjauhan, akan mengakibatkan besarnya biaya transportasi. Tentu saja suatu perusahaan, jika bisa akan lebih memilih untuk dapat mengurangi biaya transportasi yang diperlukan. Sehingga dengan klasterisasi perusahaan terkait akan sangat dapat mengurangi biaya transportasi. Maka dari itu, manfaat-manfaat yang tersebut akan dapat mendorong perkembangan ekonomi secara pesat. Komposisi ekonomi wilayah berdasarkan skala klaster. Komposisi antar klaster global dan lokal sangat berbeda jauh yang dinominasi oleh klaster lokal. Hal itu disebabkan karena pada klaster global mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain, sedangkan pada lokal sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain. Tidak bersaing dengan perusahaan lain dalam bisnisnya, di dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya contoh klaster dan keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts. Dapat dilihat, apabila suatu perusahaan yang memiliki keterkaitan melakukan klasterisasi akan mendorong perusahaan terkait lainnya untuk berlokasi di wilayah tersebut. Seperti pada gambar, perusahaan-perusahaan terkait produk biologi dan biofarma, apabila mengklaster pada suatu lokasi, akan mendorong pembangunan rumah sakit di lokasi tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila rumah sakit dibangun di suatu lokasi, akan mendorong perusahaan-perusahaan terkait mengklaster di sekitar lokasi tersebut. Begitu pula dengan klaster anggur yang berlokasi di California. Pada lokasi tersebut terdapat pertanian atau perkebunan anggur dan fasilitas pemrosesan anggur. Maka, perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kedua perusahaan tersebut akan mengklaster di sekitar kedua perusahaan tersebut, seperti pergudangan anggur, perusahaan pupuk, pestisida, herbisida, perusahaan botol, serta perusahaan terkait lainnya. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif harus sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada, dengan perumusan strategi yaitu kembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah, lalu kembangkan keunikan yang dimiliki, serta capai dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Mengetahui keunggulan dan nilai pada wilayah, seperti lokasi, warisan fisik ataupun budaya, elemen-elemen iklim dan lingkungan pada wilayah. Dengan mengetahui keunggulan pada wilayah secara tidak langsung, dapat mengetahui nilai-nilai kekuatan dan peluang yang ada pada wilayah. Serta harus mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada serta ancaman yang mungkin terjadi di wilayah, sehingga dapat tetap menjaga dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Selanjutnya, kebijakan publik untuk mendorong klaster. Terdapat beberapa kebijakan publik, yaitu daya tarik lingkungan dan iklim bisnis, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, infrastruktur sains dan teknologi, standar kualitas dan lingkungan, perlindungan sumber daya alam,
infrastruktur fisik spesialisasi, informasi pasar, dan promosi ekspor. Selanjutnya terdapat beberapa kebijakan ekonomi terkait klaster. Pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi. Jadi, perlu adanya sebuah kebijakan dalam pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi sehingga data-data terkait informasi ekonomi dapat lebih mudah diketahui. Selanjutnya, promosi ekspor. Promosi ekspor bertujuan untuk lebih menyebarluaskan produk perusahaan ke wilayah lain, baik itu secara global ataupun lokal. Sehingga, dengan adanya kebijakan promosi ekspor, untuk mengatur kegiatan ekspor sehingga dapat berjalan lebih lancar dan tetap aman. Selanjutnya, reformasi regulasi. Dengan reformasi regulasi, sehingga pengelolaan dan pengawasan pada wilayah klaster menjadi lebih baik dan menyeluruh. Selanjutnya, promosi investasi asing langsung. Bertujuan untuk menyebarluaskan produk perusahaan, sehingga banyak investor tertarik dalam melakukan investasi pada perusahaan terkait. Dengan kebijakan ini, kegiatan investasi tetap dapat terjaga dan tidak menyalahgunakan peraturan. Selanjutnya, kebijakan iptek serta pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan. Kebijakan terkait teknologi yang ada pada klaster dan kebijakan untuk dapat mengembangkan faktor spesialisasi yang ada serta tetap modern. Kebijakan-kebijakan tersebut, baik itu kebijakan lingkungan dan kebijakan ekonomi terkait klaster, harus direncanakan dengan baik, sehingga dengan kebijakan yang ada, membuat tujuan klaster pada wilayah dapat tercapai. Selanjutnya terdapat studi kasus yang berlokasi di klaster Kawah Ijen. Klaster pendukung Slinker Ijen atau Kawah Ijen berada di Kabupaten Banyuwangi. Klaster Kawah Ijen memiliki destinasi pariwisata internasional yang juga termasuk dalam 10 destinasi pariwisata prioritas Indonesia, yaitu Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Pembentukan klaster pariwisata di sekitar area destinasi pariwisata Kawah Ijen dilakukan untuk mendorong tumbuhnya industri ekonomi kreatif berbasis pariwisata digital melalui aktivitas pariwisata dan UMKM. Sekian materi dan informasi yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.